Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faiza Halda dengan NIM 2216040154. Saya dari kelas akuntansi syariah E. Pada video kali ini saya akan membahas soal nomor 1 untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Ibu Maisha Pratiwi. Soal yang pertama yaitu PT Garmen menghasilkan tekstil melalui departemen produksi, yaitu departemen pemintalan dan departemen penyelesaian. Pada kedua departemen ini selalu dilakukan kegiatan inspeksi guna menjamin kualitas produk. Hasil inspeksi menunjukkan terdapat beberapa produk rusak dan hilang yang terjadi secara normal untuk kedua departemen tersebut. Berikut data produksi selama bulan Desember 2018. Yang pertama ada produk dalam proses awal pada departemen permintaan sebesar 500 unit, pada departemen penyelesaian sebesar 600 unit. Kemudian yang kedua, tingkat penyelesaiannya pada departemen pemintalan untuk bahan baku langsung 100%, biaya tenaga kerja langsung 3/4, dan biaya overhead 1/5. Untuk departemen penyelesaian, tingkat penyelesaiannya untuk bahan baku langsung 100%, untuk biaya tenaga kerja langsung 2/3, dan biaya overhead 3/4. Kemudian, produk masuk dalam prosesnya untuk departemen pemintalan sebesar 9.100 unit, untuk produk selesai ditransfer ke departemen finishing pada departemen pemintalan sebanyak 8.200 unit, produk selesai ditransfer ke gudang dalam tanda tanya. Kemudian produk dalam proses akhir pada departemen pemintalan sebanyak 900 unit dan pada departemen penyelesaian sebanyak 350 unit. Selanjutnya, tingkat penyelesaian pada produk dalam proses akhir untuk bahan baku langsung pada departemen pemintalan sebanyak 100%, biaya tenaga kerja langsung 1/3, biaya overhead sebesar 1/6. Kemudian, tingkat penyelesaian untuk departemen penyelesaian pada produk dalam proses akhir untuk bahan baku langsung 100%, untuk biaya tenaga kerja langsung 1/7, dan biaya overhead 2/5. Produk hilang akhir pada departemen pemintalan sebesar 300 unit, pada departemen penyelesaian 260 unit. Produk rusak pada departemen pemintalan 200 unit dan pada departemen penyelesaian 50 unit. Produk hilang awal pada departemen penyelesaian sebanyak 50 unit. Selanjutnya, harga pokok PDP awal. Yang pertama, harga produk selesai dari departemen mixing yaitu sebesar Rp3.240. Kemudian bahan baku langsungnya sebesar Rp645 pada departemen pemintalan dan Rp660 pada departemen penyelesaian. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung pada departemen pemintalan sebanyak Rp1.035 dan pada departemen penyelesaian Rp470. Kemudian biaya overhead pada departemen pemintalan yaitu Rp120 dan pada departemen penyelesaian Rp360. Kemudian beban produksi periode ini, yang pertama bahan baku langsung sebesar Rp18.200 untuk departemen pemintalan dan pada departemen penyelesaian sebesar Rp16.300. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung untuk departemen pemintalan Rp25.875 dan departemen penyelesaian Rp24.150. Kemudian biaya overhead untuk departemen pemintalan Rp17.500 dan departemen penyelesaian Rp16.170. Yang diminta yaitu yang A, buatlah laporan harga pokok produk dengan metode FIFO, dan yang B, buatlah jurnal untuk transaksi berikut. Yang pertama, sebelum kita membuat laporan harga pokok produk, kita buat bagan dulu. Untuk departemen pemintalan, itu di informasi soal ada produk dalam proses awalnya sebanyak 500 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, untuk biaya bahan baku langsung 3/4 untuk biaya tenaga kerja langsung, dan 1/5 untuk biaya overhead. Kemudian produk masuk dalam prosesnya sebanyak 9.100 unit.
dan produk hilang akhirnya 300 unit, produk rusaknya 200 unit, dan produk dalam proses belum selesainya 900 unit dengan tingkat penyelesaian untuk bahan baku langsung 100%, untuk biaya tenaga kerja langsung 1/3, dan untuk biaya overhead 1/6. Selanjutnya, untuk menentukan produk selesai yang akan ditransfer ke departemen berikutnya, yaitu dengan cara produk dalam proses awal sebanyak 500 unit ditambah dengan produk masuk dalam prosesnya 9.100 unit, jadi 9.600 unit, dikurang dengan produk hilang akhir, ditambah produk rusaknya, dan produk dalam proses belum selesai, sehingga mendapat hasil 8.200 unit produk masuk dalam proses yang diterima dari Departemen Permintaan. Jadi pada Departemen Penyelesaian, produk dalam proses awalnya 600 unit, dengan tingkat penyelesaian untuk bahan baku langsung 100%, biaya tenaga kerja langsung 2/3, dan biaya overhead 3/4. Dengan produk masuk dalam prosesnya 8.200 unit, dengan produk hilang akhir 260 unit, produk rusak 50 unit, dan produk hilang awal 50 unit, serta produk dalam proses belum selesainya sebanyak 350 unit dengan tingkat penyelesaian untuk bahan baku langsung 100%, biaya tenaga kerja langsung 1/7, dan biaya overhead 2/5. Untuk menentukan produk selesai ditransfer ke Departemen Gudang Barang Jadi, yaitu dengan menjumlahkan produk dalam proses awal 600 unit ditambah dengan produk masuk dalam proses 8.200 unit, jadi jumlahnya 8.600 unit, dikurang dengan produk hilang akhir 260 unit, produk rusak 50 unit, produk hilang awal 50 unit, dan produk belum selesai 350 unit, sehingga dapat hasil 8.090 produk yang diterima dari Departemen Penyelesaian, yang diterima oleh Gudang Barang Jadi dari Departemen Penyelesaian, sebesar 8.090 produk langsung baik. Selanjutnya, kita menentukan unit ekuivalen untuk metode FIFO, yaitu dengan rumus produk selesai ditransfer ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian dikurang dengan PDP awal dikali tingkat penyelesaian ditambah produk hilang akhir ditambah produk rusak. Yang pertama untuk Departemen Pemintalan, yaitu unit ekuivalen biaya bahan baku langsungnya sama dengan produk selesai ditransfernya, yaitu sebesar 8.200 ditambah produk dalam proses akhirnya, yaitu 900 unit, dikali dengan tingkat penyelesaiannya untuk biaya bahan baku langsung kan 100%, dikurang dengan produk dalam proses awalnya, yaitu 500 unit, dikali dengan tingkat penyelesaiannya untuk bahan baku langsung sebesar 100%, ditambah produk hilang akhirnya 300 unit, ditambah produk rusaknya 200 unit. Sama dengan dapat hasil Rp9.100 untuk unit ekuivalen biaya bahan baku langsung. Yang kedua, unit ekuivalen biaya tenaga kerja langsung, yaitu produk selesai ditransfernya 8.200 ditambah produk dalam proses akhirnya 900 dikali dengan tingkat penyelesaian untuk biaya tenaga kerja langsung yaitu 1/3, dikurang produk dalam proses awalnya 500 unit, dikali tingkat penyelesaiannya yaitu 3/4, ditambah produk hilang akhirnya 300 dan tambah produk rusaknya 200. Dapat hasil Rp8.625 untuk unit ekuivalen biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, unit ekuivalen biaya overhead pabrik, yaitu produk selesai ditransfer sebanyak 8.200 ditambah produk dalam proses akhirnya 900 dikali dengan tingkat penyelesaiannya 1/6 dikurang produk dalam proses awalnya 500 dikali dengan tingkat penyelesaiannya untuk biaya overhead 1/5 ditambah produk hilang akhirnya 300 ditambah dengan produk rusaknya 200 sama dengan dapat hasilnya Rp8.750 untuk unit ekuivalen BOP. Selanjutnya, unit ekuivalen untuk Departemen Penyelesaian sama rumusnya, yaitu produk selesai ditransfer ditambah PDP
akhir dikali tingkat penyelesaian, dikurang dengan PDP awal kali tingkat penyelesaian, ditambah produk hilang akhir, ditambah produk rusak. Unit ekivalen untuk Departemen Penyelesaian untuk bahan baku langsung, yaitu produk selesai ditransfernya 8090 dari sini. 8090, kemudian ditambah produk dalam proses akhirnya untuk Departemen Penyelesaian, yaitu 350 unit, dikali dengan tingkat penyelesaiannya untuk bahan baku langsung 100%, dikurang dengan produk dalam proses awalnya 600 unit, dikali dengan tingkat penyelesaiannya 100% untuk bahan baku langsung, dan ditambah produk hilang akhirnya yaitu 260 unit ditambah dengan produk rusaknya 50 unit. Maka didapat hasil 8.150 rupiah. Yang kedua, unit ekivalen untuk biaya tenaga kerja langsung, yaitu produk selesai ditransfernya 8.090 dari sini, ditambah produk dalam proses akhirnya 350, dikali dengan tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir untuk biaya tenaga kerja langsung 1/7, dikurang dengan produk dalam proses awalnya 600, dikali dengan tingkat penyelesaian biaya tenaga kerja langsung 2/3, ditambah produk hilang akhirnya 260, dan produk rusaknya sebanyak 50 unit. Dapat hasil 8.050 rupiah untuk unit ekivalen biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, unit ekivalen biaya overhead pabrik, yaitu dengan produk selesai ditransfernya 8.090 ditambah 300 produk dalam proses akhirnya 350 dikali dengan tingkat penyelesaiannya 2/5, dikurang dengan produk dalam proses awalnya 600 dikali dengan tingkat penyelesaiannya 3/4, ditambah produk hilang akhirnya 260 dan produk rusaknya 50. Dapat hasil 8.090 rupiah untuk unit ekivalen biaya overhead. Selanjutnya, kita buat lagi laporan harga pokok produksi untuk Departemen Pemintalan. Yang pertama, nama perusahaannya yaitu PT Garmen. Dengan judul laporan harga pokok produksi Departemen Pemintalan, metode FIFO untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2018. Dengan format yang pertama yaitu data produksi. Yang pertama, produk dalam proses awal dengan tingkat penyelesaian 100%, biaya bahan baku langsung 3/4 biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead 1/5, yaitu produk dalam proses awalnya sebanyak 500 unit. Dari sini, PDP awalnya 500 unit. Kemudian produk masuk dalam prosesnya 9.100 unit dari bagan tadi, dari sini, dan juga ada di soal sebanyak 9.100 unit. Jadi jumlahnya 9.600 unit. Selanjutnya, produk selesai ditransfer ke Departemen Penyelesaian yaitu 8.200 unit didapat dari sini. Dan juga ada di soal. Kemudian produk hilang akhirnya ada di soal 300 unit, produk rusaknya 200 unit, dan produk dalam proses akhirnya dengan tingkat penyelesaian 100%, biaya bahan baku langsung 1/3 biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead 1/6 sebanyak 900 unit. Dan kemudian dijumlahkan dapat hasilnya 9.600 unit. Yang B itu ada biaya dibebankan. Dengan format tabelnya biaya dibebankan, total biaya, unit ekivalen, dan harga cost per unit. Yang pertama, biaya produksi dalam proses awal, total biayanya itu 1.800 rupiah, itu didapat dari soal, dari sini, kita jumlahkan, biaya bahan baku langsungnya 645 ditambah 1.035 ditambah 120, dapat hasil total biayanya 1.800.
dengan unit ekuivalennya 0 dan harga cost per unitnya 0. Yang kedua, beban produksi periode ini untuk bahan baku langsung 18.200, biaya tenaga kerja langsung 25.875 dan biaya overhead pabrik itu 17.500. Itu didapat dari soal. Yang ini beban produksi periode ini itu didapat dari soal. Lalu kita jumlahkan, yaitu jumlahnya 63.375 rupiah. Lalu untuk unit ekuivalennya yaitu untuk bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead itu didapat dari yang telah kita cari tadi. Unit ekuivalennya pada Departemen Pemintalan sebanyak untuk bahan baku langsung unit ekuivalennya 9.900, untuk biaya tenaga kerja langsung 8.625, dan untuk biaya overhead 8.750 rupiah. Ini. Lalu kita tentukan harga cost per unitnya, yaitu dengan cara total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Jadi untuk bahan baku langsung total biayanya 18.200 dibagi dengan unit ekuivalennya 9.100, dapat harga cost per unitnya Rp2. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung total biayanya Rp25.875 dibagi dengan unit ekuivalennya 8.625, dapat harga cost per unitnya Rp3. Yang ketiga, biaya overhead 17.500 dibagi dengan 8.750, dapat harga cost per unitnya Rp2. Lalu kemudian ditotalkan semuanya, dapat total biaya yang dibebankannya, yaitu untuk harga cost per unitnya Rp7. Selanjutnya yang C, biaya yang diperhitungkan. Yang pertama, biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian. Biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian yaitu 8.200. Produk selesai ditransfer ke Departemen Penyelesaian, 8.200. Biaya produksi dalam proses awal yaitu 500 unit. Biaya produksi dalam proses awal yaitu 500 unit. Dengan total biaya Rp1.800. Kemudian tambahan biaya atau yang diserap bulan sekarang untuk bahan baku langsung yaitu 500 unit ini, biaya PDP awalnya 500 unit dikali dengan 100% dikurang dengan sisa tingkat penyelesaiannya. Untuk bahan baku langsung kan tingkat penyelesaiannya pada produksi dalam proses awal 100%, jadi 100% dikurang 100%, 0, dikali dengan harga cost per unit untuk bahan baku langsung yaitu sebesar Rp2. Dapat hasilnya 0. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung yaitu produk dalam proses awalnya 500 unit dikali dengan 100% dikurang sisa tingkat penyelesaiannya. Untuk PDP awal tadi itu ada biaya tenaga kerja langsung 3/4, berarti dikurang 100% dikurang 3/4 dikali dengan harga cost per unit untuk biaya tenaga kerja langsung yaitu Rp3, dapat hasilnya Rp375. Kemudian biaya overhead produk dalam proses awalnya 500 unit dikali dengan 100% dikurang sisa tingkat penyelesaiannya. Untuk BOP yaitu 1/5 dikali dengan harga cost per unitnya untuk biaya overhead yaitu 2, jadi hasilnya Rp800. Kemudian dijumlahkan, dapat hasilnya 1.175. Selanjutnya biaya produk untuk periode ini yaitu 8.200 unit pada dari sini dikurang dengan 500 unit dikali dengan total harga cost per unitnya tadi yaitu Rp7, dapat hasilnya Rp53.900. Lalu dijumlahkan semuanya, dapat hasilnya Rp56.875. Selanjutnya, biaya produk yang ditransfer Departemen Penyelesaian sebelum disesuaikan. Jadi,
Rp56.875 ini merupakan biaya produk yang ditransfer departemen sebelum disesuaikan. Kemudian karena adanya biaya produk hilang akhir yaitu 300 unit, itu didapat dari soal tadi ya, biaya produk hilang akhirnya itu produk hilang akhirnya itu 300 unit. Ini produk hilang akhirnya 300 unit dikali dengan total harga kos per unit tadi Rp7, dapat hasilnya Rp2.100. Yang kedua, biaya produk rusak normal, yaitu produk rusaknya tadi kan ada 200 unit, dikali dengan total kos per unitnya itu Rp7, dapat hasil Rp1.400. Lalu dijumlahkan, dapat hasilnya Rp3.500. Dan kemudian ini adalah biaya produksi yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian setelah disesuaikan, yaitu dijumlahkan yang sebelum disesuaikan dengan yang setelah disesuaikan, yaitu jadi dijumlahkan ini dengan ini, jadi jumlahnya adalah Rp60.375. Itu adalah biaya produksi yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian setelah disesuaikan. Yang kedua, biaya atas produk dalam proses akhir, yaitu 900 unit. Untuk biaya bahan baku langsungnya, yaitu 900 unit ya, produk dalam proses akhirnya, dikali dengan tingkat penyelesaian untuk bahan baku langsung pada produk dalam proses akhir, dikali 100%, dikali dengan total cost per unitnya untuk bahan baku langsung, itu Rp2 dari sini. Dapat hasil Rp1.800. Yang kedua, untuk biaya tenaga kerja langsung, yaitu produk dan proses akhirnya 900 unit dikali dengan tingkat penyelesaiannya 1/3 dikali dengan total cost per unitnya Rp3 untuk biaya tenaga kerja langsung. Dapat hasilnya Rp900. Yang selanjutnya yaitu biaya overhead produk proses akhirnya 900 unit dikali dengan tingkat penyelesaiannya untuk biaya overhead 1/6 dikali dengan total cost per unitnya Rp2. Dapat hasilnya 300. Lalu dijumlahkan, dapat hasilnya 3.000. Jadi total biaya yang diperhitungkan yaitu 3.000. Jadi C1 ditambah C2, C1-nya ada Rp60.375 ditambah dengan C2-nya Rp3.000, dapat hasilnya Rp63.375. Itu untuk laporan harga pokok produksi Departemen Pemintalan. Selanjutnya, laporan harga pokok produksi Departemen Penyelesaian. Yang pertama, ada data produksi. Produk dalam proses awalnya 100% dengan tingkat penyelesaian 100% untuk bahan baku langsung, 2/3 untuk biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead 3/4, sebanyak 600 unit. Kedua, produk yang masuk dalam prosesnya untuk Departemen Penyelesaian yaitu 8.200 unit. Lalu dijumlahkan, dapat hasilnya 8.800 unit. Untuk produk selesai ditransfer ke gudang itu sebanyak 8.090 unit. Produk hilang awalnya sebanyak 50 unit, produk rusaknya 50 unit, dan produk hilang akhirnya 260 unit. Kemudian produk dalam proses akhirnya dengan tingkat penyelesaian 100% untuk bahan baku langsung, 1/3 untuk biaya tenaga kerja langsung, dan 1/6 untuk biaya overhead sebanyak 350 unit. Lalu dijumlahkan, dapat hasilnya 8.800 unit. Yang kedua, biaya dibebankan. Sama dengan laporan harga pokok produksi untuk Departemen Pemintalan tadi, itu ada biaya produksi dalam proses awalnya, yaitu
Rp730. Total biayanya itu didapat dari soal yang ini. Dijumlahkan semuanya 3.240 tambah 660 tambah 670 ditambah Rp360. Dapat total biayanya yaitu Rp4.730 dengan unit ekuivalen 0 dan harga kos per unitnya 0. Yang kedua, beban produksi untuk periode ini ada biaya yang diterima dari Departemen Pemintalan sebelum penjualan itu ada 60.375, itu didapat dari sini. 60.375 ini adalah biaya produksi yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian setelah sebelum disesuaikan. Ini 60.375. Lalu unit ekuivalennya 8.200. Ini dapat dari sini. Ekuivalennya 8.200. Kemudian dapat harga kos per unitnya yaitu total biaya dibagi dengan unit ekuivalen, dapat harga kos per unitnya yaitu Rp7,36. Selanjutnya biaya produk yang hilang awal itu dikurang untuk unit ekuivalennya dikurang 50. Jadi sisanya itu 8.150. Jadi biaya produk yang diterima dari Departemen Penyelesaian setelah penyesuaian yaitu total biayanya Rp60.375, untuk unit ekuivalennya 8.200 dikurang 50 jadi Rp8.150. Dan harga kos per unitnya itu 60.375 dibagi dengan 8.150 yaitu dapat hasilnya Rp7,40. Selanjutnya bahan baku langsung itu total biayanya ada di soal tadi ya 16.300. Unit ekuivalennya yang telah kita cari tadi pada Departemen Penyelesaian ada 8.150 untuk bahan baku langsung. Lalu harga kos per unitnya yaitu 16.300 dibagi dengan 8.150 dapat hasilnya harga kos per unitnya Rp2. Kedua itu biaya tenaga kerja langsung, total biayanya 24.150 tidak ada di soal. Kemudian unit ekuivalennya telah kita cari tadi untuk biaya tenaga kerja langsung 8.050, kemudian harga kos per unitnya Rp3. Itu dibagi 24.150 dibagi 8.050. Yang ketiga biaya overhead yaitu total biayanya 16.170, unit ekuivalennya 8.090, lalu harga kos per unitnya Rp2. Jadi total biaya yang dibebankan itu dijumlahkan ini dengan ini dengan ini dengan ini, lalu dapat hasilnya Rp121.725. Nah, harga kos per unitnya totalnya dijumlahkan Rp700.40 ini tambah 2 ditambah 3 ditambah 2 dapat hasilnya total biaya yang dibebankan untuk harga kos per unit yaitu Rp14,4. Yang C ada biaya diperhitungkan. Yang pertama biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian yaitu 8.090 unit didapat dari sini, ditransfer ke Departemen Gudang ya, ini Departemen Gudang. Departemen Gudang sebanyak 8.090 unit. Kemudian biaya produk dan pros awalnya 600 unit. Itu dapat dari sini. Total dengan total biayanya 4.730 yang telah kita totalkan tadi di sini. Kemudian selanjutnya
tambahan biaya yang diserap bulan sekarang, yaitu untuk bahan baku langsung, biaya produk dalam proses awalnya 600 unit, produk dalam proses awalnya 600 unit, ini 600 unit, dikali dengan 100%, dikurang dengan tingkat penyelesaiannya untuk biaya produksi dalam proses awal, yaitu 100%. Jadi 100% kurang 100% 0 dikali dengan total cost per unit untuk biaya bahan baku langsung, yaitu adalah Rp2. Ada di sini ya. Dapat hasilnya Rp0. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yaitu produk dalam proses awalnya 600 unit, ya, dikali dengan 100% dikurang sisa tingkat penyelesaiannya, yaitu untuk biaya tenaga kerja langsung, yaitu tadi 2/3. Ini 2/3. Dikali dengan total cost, dengan harga cost per unitnya untuk biaya tenaga kerja langsung 3. Dapat hasilnya Rp600. Selanjutnya untuk biaya overhead yaitu 600 unit dikali dengan 100% dikurang sisa tingkat penyelesaiannya 3/4 untuk biaya overhead dikali dengan harga cost per unitnya Rp2 dapat hasilnya Rp300. Lalu dijumlahkan dapat hasilnya Rp900. Kemudian dijumlahkan bukan dijumlahkan, dapatkan tadi hasil total ini Rp900. Kemudian kita cari biaya produk untuk periode ini, yaitu 8.090 unit tadi dari sini, dikurang dengan 600 unit dari sini, dikali dengan total cost per unit tadi, Rp14,4 dari sini. Dapat hasilnya Rp107.856. Baru kita totalkan semuanya, ini tambah ini, lalu ditambah dengan ini, itu hasilnya. Jadi didapat biaya produk yang ditransfer ke gudang yaitu sebesar Rp113.486. Kemudian lanjut yang kedua yaitu biaya atas produk dalam proses akhir. Sebanyak 350 unit. Itu kita dapat dari sini. Produk dalam proses akhir 350. Yang biaya yang diterima dari Departemen Pemintalan yaitu 350 unit tadi dikali dengan total dari biaya produk yang diterima dari total cost per unit yang biaya produk yang diterima dari Departemen Penyelesaian sebesar Rp7,40. Dikali Rp7,40 dapat hasilnya Rp2.590. Kemudian biaya atas produk dalam proses akhirnya untuk biaya bahan baku langsung 350 unit dikali dengan tingkat penyelesaiannya untuk bahan baku langsung pada produk dalam proses akhir yaitu 100% dikali dengan harga cost per unitnya untuk bahan baku langsung tadi Rp2 dari sini ya. Nah, jadi hasilnya Rp700 untuk bahan baku langsung. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung yaitu 350 unit dikali dengan tingkat penyelesaiannya 1/7. 1/7 ya, yang ini. Satu per 7. Baik, jadi tadi yang untuk biaya bahan baku langsung ini yaitu 350 unit dikali dengan
Tingkat penyelesaian dari bahan baku langsung untuk produk dan proses akhir yaitu 100% dikali dengan total cost per unitnya. Untuk biaya bahan baku langsung yaitu Rp2. Dapat hasil Rp700. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung yaitu 350 unit dikali dengan tingkat penyelesaiannya 1/7 dikali dengan total cost per unit untuk biaya tenaga kerja langsung Rp3, dapat hasilnya Rp150. Kemudian yang untuk biaya overhead 350 unit dikali dengan tingkat penyelesaiannya 2/5 untuk biaya overhead ya, dapat dari sini ya. Kemudian tadi di sini ada kesalahan sedikit ya, dikali dengan total harga cost per unitnya untuk biaya overhead Rp2, dapat hasilnya Rp280. Lalu dijumlahkan, dapat hasilnya total biaya yang diperhitungkan ada Rp3.720. Jadi dijumlahkan C1 ditambah C2 dijumlahkan C1 ditambah C2 yaitu Rp113.486 ditambah dengan Rp3.720, dapat hasilnya Rp117.206. Selanjutnya kita lanjut ke jurnal ya, karena yang diminta yang soal 2 yaitu buatlah jurnal untuk transaksi berikut ini. Yang pertama, jurnal mencatat bahan produksi pada Departemen Pemintalan. Mencatat bahan produksi pada Departemen Pemintalan itu ada di soal ya. Ada di soal yang ini 18.200 untuk bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung 25.875 dan biaya overhead 17.500. Lalu ini di sisi kredit ya. Dan persediaan barang dalam, karena dia pembebanan maka di debit itu persediaan barang dalam proses Departemen Pemintalan, ini pemintalannya itu Rp61.575. Ini jumlah dari ini ya, ini jumlahkan ini, dapat persediaan barang dan proses Departemen Pemintalan itu Rp61.575. Yang kedua, jurnal untuk mencatat harga pokok Departemen Pemintalan ke Departemen Penyelesaian. Ada di sisi debit ada persediaan barang dalam proses Departemen Penyelesaian sebesar Rp60.375, itu didapat dari sini. Dan di sisi kreditnya persediaan barang dalam proses Departemen di sisi kreditnya biaya persediaan barang dalam proses Departemen Pemintalan Rp60.375. Yang ketiga yaitu jurnal untuk mencatat beban produksi pada Departemen Penyelesaian. Yang pertama, persediaan barang dalam proses Departemen Penyelesaian ada di sisi debitnya ya, ada sebesar 56.
Rp56.620. Yang ketiga yaitu jurnal untuk mencatat beban produksi pada Departemen Penyelesaian. Ada di sisi debitnya persediaan barang dalam Departemen Penyelesaian yaitu sebesar Rp56.620. Bahan baku langsungnya Rp16.300. Di sisi kredit, biaya tenaga kerja langsungnya Rp24.150 di sisi kredit, dan biaya overheadnya Rp16.170 di sisi kredit. Itu didapat dari soal atau dari sini. Ditambah ini, lalu ditambah ini. Dan yang jurnal yang keempat yaitu jurnal untuk mencatat transfer harga pokok barang jadi ke gudang. Yaitu ada persediaan barang jadi, nama akunnya ya, jurnal untuk catat transfer harga pokok barang jadi ke gudang. Pasti persediaan barang jadi itu di debit Rp113.486 dan persediaan barang di kreditnya persediaan barang dalam proses Departemen Penyelesaian itu Rp113.486. Ini dapat angkanya dari sini. Dari sini. Biaya produk yang ditransfer ke gudang itu sebesar Rp113.486. Jadi itulah pembahasan soal nomor 1 tentang laporan harga pokok produksi dengan metode FIFO dan jurnalnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.